gimana nih kabarnya? Ini udah lama kita nggak meet, kayaknya pada sibuk banget nih, lama nggak ngobrol nih kita. Halo. Sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya banget ya jadwal. Kayak akhir-akhir ini lagi bentrok semuanya. Iya benar banget sih. Tapi alhamdulillah kan masih sehat semua kan ya di sini. Alhamdulillah kita masih sehat semua sih. Beda ini aku punya bahan buat kita gibah malam hari ini. Aduh. Apa tuh hanya Sudah lama nggak gibah nih. Jadi tuh sekarang akhir ini tuh kayak semua orang tuh lagi bahas harga saham. Kalau dari kalian sendiri gimana? Aku sendiri sebenarnya jujur ya, kalau harga saham tuh aku kurang paham gitu loh sebenarnya. Iya sih, aku juga kurang paham, tapi aku denger ya akhir-akhir ini tuh banyak main saham dan ini jadi tren gitu, berkembang banget sampean. Bener banget. Nah, kalian tahu gak sih yang main tuh gak cuma dari kalangan orang tua aja. Sekarang tuh kayak anak remaja udah mulai bisa belanja saham gitu. Nah, iya benar-benar, aku kemarin tuh sempat lihat gitu kan di Twitter, sempat trending gitu. Ternyata tuh banyak gitu anak-anak muda yang main-main saham gitu. Bener banget. Nah, soalnya itu kan apa ya, kalau kita lihat dari saham itu kan nggak butuh kerja keras, bisa lewat HP dan nggak ribet pastinya. Kalau kalian sendiri sebenarnya ada minat main saham gitu nggak sih, Res? Sebenarnya aku tuh kayak pengen banget gitu loh. Itu kan cuma bisa lewat HP ya, cuma lewat HP gitu. Aku pengen deh hitung-hitung lumayan kan dapat cuan gitu, masih di usia. Iya ya, siapa yang nggak pengen dapat cuan banyak ya? Aku juga pasti pengen sih. Ih sama, aku sebenarnya pengen banget nih ikutan kayak gitu, tapi tuh masih agak-agak takut gitu loh, kayak takut aja. Oke. Nah sama sih, takut kalau salah ambil saham ya itu gimana. Terus aku lihat juga kemarin itu ada di berita banyak banget saham-saham yang bodong itu. Kamu tahu nggak sih, Bre? Tahu banget, kemarin aku baru banget baca berita tentang orang ketipu saham bodong. Kalian mau baca nggak beritanya? Aku kirimin ya. Emang ada ya kayak gitu? Sebenarnya aku kan nggak paham gitu ya main saham kayak gitu. Emang ada ya penipuan kayak gitu? Coba saya kirim siapa yang ada. baca, Aku kirimin ya. Kalian baca deh. Agak-agak. Oke, kirim di grup aja deh, Pril. Iya. Nih, udah aku kirim ya. Kalian baca deh. Oke, ntar aku baca deh. Tapi kalau beneran kalian minat dan ada banyak pemberita yang kayak gitu, aku tuh ada sih ya beberapa kenalan temanku itu yang kerja di IDX gitu loh, di kayak Bursa Efek. Dan pastinya kalau kita mau nyari tahu ya tentang ahli tentang saham, boleh sih kayak ke sana. Gimana kalian? Aku chatin kalau misalnya mau. Bagus banget tuh idenya, Fir. Boleh deh, soalnya kita kan pengen main, tapi takut sama penipuan gitu. Kalau kamu punya kenalan sih, ya siapa yang nggak mau coba? Boleh banget. Coba aku chat ya. Kalau bisa besok ya kita anunya biar lebih cepat lebih baik. Besok. Gitu. Kosong kan berarti? Kosong dong. Kosong. Oke. Boleh sih, ini bisa juga katanya. Kalau jamnya gimana? Mau itu dipastiin nanti di grup aja, kabarin ya, Fir ya? Iya benar. Besok aja ya berarti. Berarti ini sampai jumpa besok semuanya guys. Oke, sampai jumpa guys. Berarti ketemu besok lagi ya. Dadah guys. Kasih kali sih. Halo kakak-kakak semuanya. Makasih banyak ya udah mau menyempatkan hadir buat kita tanya-tanya ini mengenai saham lebih jauh, agar mungkin kita kalau misalnya mau minat tentang saham nggak ditipu ataupun ya dapat saham bodong nih. Dan di sini bisa langsung perkenalan nih Kak. Oke, baik. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua. Selamat pagi juga. Perkenalkan, kami dari tim IDX. Di sini ada aku Ainaya, ada juga Kak Ane, dan juga ada Kak Anissa. Oke, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih kakak-kakak ini tiba-tiba boleh hadir pada pagi hari ini gitu. Jadi sebelum hari ini kita udah sempat koordinasi sama Firman. Nah, katanya kalian itu pengen ya tahu cara bagaimana sih menginvestasikan ke sebuah perusahaan, khususnya di PT Jasa Marga ya, yang tadi yang kalian kasih tahu ke kita. Semoga dengan ini kita boleh sama-sama berinvestasi dengan benar ya teman-teman. Bukan yang seperti viral sekarang ini tuh banyak anak-anak muda yang tiba-tiba cepet kaya tapi ternyata punya usut itu investasinya bodong gitu. Oke.
Nah, di sini kami akan membantu teman-teman semua untuk memahami apa itu saham, gimana sih saham itu, nah biar adik-adik semua kalau misal mau investasi nggak kena tipu gitu ya, seperti kata Kak Ane tadi. Oke, jadi di sini kami mau jelasin dulu. Saham itu merupakan suatu tanda kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan dan besar kepemilikan seseorang tersebut atas perusahaan besarnya sesuai dengan model yang ditanamkan. Nah, untuk harga saham sendiri nih, yaitu harga pasar yang tercatat setiap harinya di saat penutupan atau biasa disebut sebagai closing price. Iya Kak, sebelumnya aku pengen tanya dong Kak, itu langkah-langkahnya gimana sih Kak buat kita itu meramalkan harga saham, terus biar kita juga nggak terjebak lah istilahnya kalau kita mau membeli saham kayak gitu Kak. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Pradita. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, kita melakukan deteksi kestasioneran varian. Yang kedua, ada deteksi kestasioneran mean. Dan yang ketiga, ada diagnostik model. Yang keempat, ada penentuan model terbaik. Yang kelima, melakukan forecasting. Dan yang keenam, ketepatan dari forecasting itu. Nah, untuk identifikasi data sendiri ya teman-teman bisa kita lihat di sini. Di sebelah kiri itu merupakan time series plot dan yang sebelah kanan merupakan trend analysis plotnya itu. Nah, yang selanjutnya ini kita melakukan deteksi dari kestasioneran varian teman-teman. Kita melihat dari rounded value-nya yaitu 0,5 ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Itu menandakan bahwa data asli belum stasioner dalam varian. Nah, sehingga data perlu dilakukan transformasi. Nah, teman-teman, setelah kita tadi menguji box-boxnya ya, kita melihat dulu dari pengujian informal. Yang pertama dari ACF plot dan juga PACF plot. Kita lihat bahwa datanya seperti ini ya, jika di ACF-kan dan di PACF-kan. Kemudian untuk melihat atau memastikan apakah data itu sudah stasioner, kita juga perlu pengujian formal. Yang kita pakai untuk menguji formal ini adalah Augmented Decay Fuller Test atau ADF Test. Di sini kita lihat bahwa p-value-nya ternyata masih di atas 0,05, yaitu 0,4715. Nah, pengujian formal ini menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam mean, sehingga data perlu kita transformasi dan melakukan differencing. Nah, ini adalah ACF dan PACF plot dari differencing data. Kita melihat seperti ini. Kemudian kita tes kembali bahwa kita mengambil kesimpulan berdasarkan hasil differencing dari data setelah ditransformasi box-box. Kemudian trend analysis plot menunjukkan masih ada kecenderungan tren menurun, sehingga dapat dikatakan meskipun telah di-differencing satu kali, ternyata data masih belum stasioner dalam mean. Sebab salah satu ciri proses setelah stasioner ditandai dengan hasil plotting yang grafiknya sejajar sumbu waktu atau T. Di samping itu, lag pada ACF dan PACF sudah keluar dari batas atas namun sangat kecil sekali, sehingga perlu kita lakukan differencing yang kedua. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa di tes ADF yang kedua ini p-value-nya sudah lebih kecil dari 0,05. Maka secara formal, data sudah stasioner dalam mean. Nah, ini untuk ACF dan PACF dari plot hasil differencing kedua. Ini sudah keluar dari garis merah ini atau leg pertama, dan leg kedua dari ACF dan PACF sudah menunjukkan data stasioner. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu terkait langkah pemeriksaan kemungkinan model ARIMA yang terjadi. Berdasarkan dari analisis yang sebelumnya, yaitu dari plot ACF PACF, itu didapatkan kemungkinan model, yaitu ada 3. Ada model IMA 21 dengan differencing 2 kali, kemudian ada model ARI 12 dan model ARIMA 121. Nah, dari ketiga model ini dilakukan diagnostik model meliputi signifikansi parameter, kemudian dilihat apakah memenuhi white noise, kemudian dilihat MSE terkecil, dan normalitas residual. Nah, dari diagnostik tersebut, kemungkinan model yang paling baik itu adalah model IMA 21 probabilistik, seperti itu. Nah, ini adalah output dari model IMA 21, seperti itu teman-teman. Next. Nah, dari sini, dari model IMA 21 tadi, kita bisa melihat
bahwa jika residual dari model 521 tadi apabila dilakukan normality test melalui tes Kolmogorov didapatkan nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,052. Ini sangat mepet ya sebenarnya. Cuma dari sini dapat dikatakan bahwa residual datanya itu sudah normal. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah persamaan model yang didapatkan dari persamaan model 521 ini, maka kita bisa menuliskan model dengan model probabilistik, yaitu akar ZT sama dengan 2 akar ZT min 1 min akar ZT min 2 plus AT min 0,966 3 AT min 1. Nah, angka-angka ini juga didapatkan dari output sebelumnya, yaitu output pengujian model 521. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan model, kita juga bisa melakukan peramalan berapa periode ke depan. Dalam hal ini kita bisa melakukan peramalan untuk 6 bulan ke depan, yang mana hal ini dari hasil forecasting ini didapatkan 6 data ke depan, yaitu mulai dari periode 125 sampai periode data 130 atau periode bulan Mei 2020 hingga bulan Oktober 2020. Dari hasil ini, hasil forecast ini merupakan hasil forecasting untuk data transformasi. Kemudian lanjut. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman dari hasil forecast tadi, kita kembalikan lagi pada bentuk awal. Karena transformasinya adalah transformasi akar, maka kita perlu melakukan pangkat atau melakukan kuadrat hasil transformasi akar tersebut untuk forecast data asli, dan didapatkan hasil seperti pada kolom 4. Nah, setelah itu kita juga perlu teman-teman melakukan pembandingan antara nilai hasil forecasting dengan data asli untuk mengetahui ketepatan hasil prediksinya. Nah, untuk menghitung ketepatan hasil prediksi, kita menggunakan metode MAPE atau mean absolute percentage error, yaitu rata-rata min dari nilai prediksi dikurangi dengan dari nilai asli dikurangi nilai prediksi, seperti itu. Dan hasil MAPE-nya didapatkan nilai sebesar 22,19%, yang mana nilai ini masuk dalam salah satu sumber, nilai ini masuk dalam rentang 20 hingga 50%, yang berarti bahwa kemampuan peramalan sudah cukup. Seperti itu teman-teman. Nah, dari hasil MAPE tadi, dari perhitungan tadi juga kita bisa menyimpulkan bahwa peramalan yang dilakukan ini sudah masuk dalam kategori cukup, sehingga dapat dikatakan pula bahwa investasi yang mungkin dapat kita lakukan ke PT Jasa Marga ini juga tidak terlalu beresiko, karena dari pemodelan kita untuk harga saham ke depannya pun juga sudah sedikit banyak itu sudah sesuai seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Keren banget sih Kak, dari aku sih tak cukup dan paham banget ya mengenai saham, dan penjelasan juga detail gitu sih dari tadi. Mungkin dari April sama Gita. Kalau aku dari sini pemahamannya cukup paham sih Mbak, dan malah aku jadi lebih tahu gitu gimana nanti ke depannya apakah kita aman kalau ambil saham ini, dan ternyata penjelasannya sangat paham gitu. Kalau dari aku juga udah cukup banget, karena penjelasan kata-katanya ini sungguh membantu banget buat kita nih yang masih agak buta tentang saham sih. Keren banget. Bener. Makasih banyak ya Kak buat penjelasannya dari tadi, buat Kak Ana, Kak Aina, sama Kak Anissa. Makasih banyak, boleh mungkin meninggalkan room ini juga kalau misalnya ada kegiatan lain. Makasih. Ya, sama-sama semuanya. Kami izin live ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Terima teman-teman kasih. semua. Terima kasih banyak kakak-kakak.